Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Adaha. Saya di sini akan menjelaskan materi dari makalah revisi saya yang berjudul Morfologi, Morfem, dan Alomorf. Pengertian morfologi. Secara bahasa, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya morf atau bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Dan morfologi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukannya. Morfologi adalah ilmu yang membicarakan kata dan proses pengubahannya. Berbagai artian dari morfologi tersebut menjadi landasan peneliti dalam mendefinisikan arti morfologi, yaitu sebagai bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk dari kata yang pembentukan atau perubahannya, mencakup kata dan bagian-bagian kata atau morfem. Morf adalah wujud terkecil yang bermakna tetapi belum ditentukan keanggotaannya dalam suatu morfem. Morf merupakan bahan baku morfem. Morf juga merupakan abstraksi dari morfem dan alomorf. Konsep morf sangat penting untuk diskusi dalam menentukan apakah suatu bentuk merupakan morfem atau alomorf. B. Morfem. Morfem merupakan satuan ketatabahasan terkecil atau satuan lingual yang memiliki arti relatif stabil, tidak bisa dibagi menjadi satuan bermakna yang lebih kecil. C. Alomorf. Alomorf adalah bentuk variatif dari morfem yang berbeda tetapi merupakan representasi dari suatu morfem yang sama, misalnya menanam dan menyiram. Keduanya menggunakan prefix meng pada dua kata dasar yang berbeda. Prefix meng menjadi men apabila bertemu kata dasar yang diawali dengan fonem dan akan menjadi men apabila diawali kata dasar dengan fonem. Morfem meng memiliki alomorf mem, men, meng, men, dan me dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur langsung dan bentuk kata. 1. Unsur langsung. Unsur langsung merupakan satuan gramatik yang satu tingkat lebih kecil dari satuan gramatik kompleks atau tingkat di bawah satuan yang lebih besar. Contohnya, berkeperikemanusiaan memiliki unsur langsung ber dan perkerimanusiaan. 2. Bentuk dasar. Bentuk dasar merupakan satuan gramatik yang menjadi dasar bentukan satuan yang lebih besar. Contohnya, pakai, dalam pakaian, dan sudah dalam kesudahan. Bentuk dasar tidak selalu berupa tunggal tetapi juga bisa berupa kompleks, seperti pakaian dalam berpakaian dan pemimpin dalam berkepemimpinan. Pembagian bentuk kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ialah kata yang tidak memiliki imbuhan atau tidak diberi awalan, akhiran, sisipan, dan penggabungan awalan yang berakhiran. Misalnya, 1. Kata turunan merupakan bentuk dari kata dasar yang telah diberikan imbuhan dan telah mengalami perubahan arti. Misalnya, apabila kita menggunakan imbuhan ber pada kata satu, makna numeralia pada kata satu akan menjadi sebuah kata kerja, yaitu bersatu. Kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan bentuk, baik seluruh kata maupun sebagian kata. Dan semua kata ulang wajib ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Misalnya, gerak-gerik. Kata majemuk. Kata majemuk ialah gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk satu pengertian. Kata majemuk juga memiliki penulisan secara terpisah dan ada yang ditulis serangkai. Misalnya, terpisah, rumah sakit hewan, lompat jauh, serangkai, kacamata, olahraga. Proses morfologi. Proses morfologi adalah pembentukan morfem menjadi kita
Kata yang mengalami proses morfologi memiliki ciri berimbuhan. Contohnya yaitu membelajarkan, merupakan kata dari belajar sebagai bentuk dasarnya, dan belajar memiliki unsur yang lebih kecil yaitu ber dan ajar. Selain itu, ciri bahwa suatu kata dikatakan mengalami proses morfologi ialah perpaduan morfem itu mengalami perubahan makna. Contohnya yaitu cangkul, yang artinya alat untuk mencangkul. Setelah mengalami proses prefiksi, mencangkul artinya menjadi kegiatan menggunakan cangkul. Proses morfologi dalam bahasa Indonesia dibagi atas afiksasi. Afiksasi ialah proses pembentukan kata melalui afiks pada suatu morfem. Hasil dari proses morfologi ini adalah kata yang berafiks atau kata kompleks. Contohnya kata tunggal. Belum mengalami proses morfologi yaitu lari. Ketika mengalami proses afiksasi, lari akan menjadi bentuk kompleks yaitu pelari. Peng pada pelari mempunyai arti orang yang biasa berlari, dan afiks memiliki ciri yaitu hanya memiliki makna gramatikal, merupakan unsur langsung kata tetapi bukan bentuk dasar, memiliki kesanggupan untuk membentuk kata-kata baru. Afiks terbagi menjadi 3. 1. Prefiksasi atau awalan. Prefiksasi adalah proses pembentukan kata melalui penambahan prefiks pada morfem. Contoh prefiksasi dalam bahasa Indonesia yaitu men, pen, ber, di, ter, se, ke. Sufiksasi atau akhiran. Sufiksasi adalah proses pembentukan kata melalui penambahan sufiks pada morfem. Contoh sufiksasi dalam bahasa Indonesia yaitu kan, an, i, man, wan, wati. Infiksasi atau sisipan. Infiksasi adalah proses pembentukan kata melalui penambahan infik pada morfem. Contoh infiksasi dalam bahasa Indonesia yaitu pada telunjuk, pada email, pada seruling, pada kinerja. Konfiksasi atau simulafikasi. Konflik adalah afiks yang terdiri dari 2 unsur. 1 di muka bentuk dasar dan 1 muka gramatikal. Simulafiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada bentuk dasar. Pada keadilan, pen, an. Pada pemberangkatan, ber-an. Pada bersamaan. Contoh simulfiks dalam bahasa Indonesia yaitu mekan pada memberikan, men-i pada menemani, memper-i pada memperbarui. Dari contoh tersebut, hasil proses morfologi ini selalu menghasilkan kata kompleks. Reduplikasi atau kata ulang. Reduplikasi adalah satu proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasarnya yang berupa morfem atau bentuk kompleks. Para ahli bahasa Indonesia menggolongkan hasil reduplikasi sebagai berikut: reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, reduplikasi dengan perubahan fonem. Komposisi atau kata majemuk. Komposisi atau pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan 2 morfem yang membentuk satu kesatuan. Hasil dari proses morfologi ini adalah kata majemuk. Bentuk majemuk memiliki ciri-ciri yaitu hubungan unsur-unsur pembentukannya rapat atau sudah menjadi satu kesatuan. Struktur unsur-unsur pembentukannya tidak dapat dipertukarkan. Salah satu atau semua unsurnya adalah pokok kata. Contoh bentuk kata majemuk dalam bahasa Indonesia yaitu mata tambah uang menjadi mata uang, kamar tambah mandi menjadi kamar mandi. Morfonemik adalah sebuah kajian mengenai terjadinya perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi. Jenis perubahannya yaitu pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluruhan fonem, perubahan fonem, dan pergeseran fonem.
Morfonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Prefiksasi bersatu. Pelepasan fonem. Bentuk dasar yang diimbuhi dimulai dengan fonem R atau suku kata pertama bentuk dasarnya R. Contoh, ber tambah renang menjadi berenang. Perubahan fonem. Fonem R berubah menjadi fonem. Contohnya, ber tambah ajar menjadi belajar. Pergerakan fonem. Fonem pada prefiks bertatap menjadi fonem apabila bentuk dasarnya bukan yang ada pada 1 dan 2. Contoh, ber tambah obat menjadi berobat. Prefiksasi me termasuk klofiks mekan. Pengekalan fonem tidak ada yang dilesapkan atau dirubah, hanya terjadi pada bentuk dasar yang diawali dengan fonem. Contoh, me tambah rawat menjadi merawat. Penambahan fonem. Contoh, me tambah baca menjadi membaca. Me tambah dengar menjadi mendengar. Prefiksasi dan konveksasi pean. Pengenalan fonem terjadi apabila bentuk dasarnya diawali dengan konsonan R, L, Y, M, N, eng, nya. Contohnya, pe tambah lari menjadi pelari. Penambahan fonem M, N, eng, nge. Contohnya, pe tambah baca menjadi pembaca. Peluluhan fonem diimbuhkan pada bentuk dasar yang diawali konsonan K, P, S, T. Contoh, pe tambah pilih menjadi pemilih. Sufiksasi an. Pemunculan fonem-fonem W muncul ketika bentuk dasar berakhiran U. Fonem Y muncul ketika bentuk dasar berakhiran I. Fonem glotal muncul ketika bentuk dasar berakhiran A. Contohnya, pandu tambah an menjadi panduan. Hari tambah an menjadi harian. Berdua tambah an menjadi berduaan. Pergeseran fonem terjadi ketika sufiks an diimbuhkan pada bentuk dasar berakhiran sebuah konsonan. Contoh, jawab tambah an menjadi jawaban. Prefiksasi ter. Pelepasan fonem terjadi apabila prefiks ter diimbuhkan pada bentuk dasar yang berawalan konsonan R. Contoh, ter tambah rasa menjadi terasa. Pengekalan fonem R terjadi pada bentuk dasar yang tidak disebutkan di atas. Contoh, ter tambah dengar menjadi terdengar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan morfologi, morfem, dan alomorf. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.